Terus terang atas hal apa yang harus diperbaiki akan membantu karyawan kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Radical Candor karya Kim Scott. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal filosofi manajemen, bagaimana kita bisa memberikan masukan secara jujur tanpa menjadi orang yang menyebalkan. Mungkin kita sering dengar istilah, kalau kamu tidak punya hal baik untuk dibicarakan, lebih baik kamu diam saja. Saran ini mungkin berguna ketika kamu dalam hubungan personal atau keluarga. Namun ternyata, hal ini bisa berbahaya di tempat kerja. Radical Candor adalah titik keseimbangan antara kamu menjadi orang yang agresif dan empati yang merusak. Intinya, di buku ini Kim akan mengajarkan kita bagaimana memberikan panduan bagi orang lain sehingga mereka bisa memberikan kinerja yang lebih baik dan membantu mereka untuk lebih sukses di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu Radical Candor? Ide dari Radical Candor sebenarnya sederhana. Kamu memberikan masukan yang membangun kepada orang lain karena pada dasarnya kamu peduli dengan mereka. Ini adalah tugas penting apabila kamu merupakan seorang pemimpin dan memiliki anak buah. Radical Candor menunjukkan kalau kamu bisa memberikan masukan yang berharga tanpa terlihat sebagai orang yang menyebalkan. Tentu saja kita semua sadar kalau kita akan lebih mudah menerima masukan yang lumayan keras dari teman dekat daripada orang asing. Perbedaan dari cara kita menerimanya disebabkan oleh motivasi. Dengan orang yang kita kenal dekat, kita tahu motivasi mereka baik, kalau mereka ingin membantu kita menjadi lebih baik. Sedangkan dengan orang asing, kita tidak tahu apakah mereka tulus atau mereka hanya ingin menjatuhkan kita saja. Dalam menyampaikan Radical Candor, perlu dibangun dulu hubungan yang saling mempercayai antara atasan dan bawahan. Kim menekankan pada seorang pemimpin seharusnya peduli dengan timnya dan mendorong kinerja mereka untuk lebih baik. Namun perlu disadari, kepedulian dalam hubungan kerja itu bukan soal kamu ingat hari ulang tahun rekan kerja kamu, makan siang bareng, dan sebagainya. Tapi juga bicara soal aspek kepedulian pemimpin soal jenjang karir timnya, perkembangan pribadi mereka, dan sebagainya. Di sisi lain, seorang pemimpin bukan hanya peduli, tapi juga harus berani menegur apabila ada salah satu anggota timnya tidak bekerja sesuai ekspektasi. Hal ini tidak mudah bagi kebanyakan orang. Menjadi jujur dan terus terang dianggap sebagai perilaku yang kasar. Padahal hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Kedua, 4 kuadran dalam memberikan masukan. Untuk memahami lebih lanjut tentang apa itu Radical Candor, Kim membaginya menjadi 4 kuadran. Pertama, ruinous empathy, atau empati yang merusak. Ini adalah yang kamu lakukan ketika kamu ingin menjadi good guy. Kamu peduli dengan orang tersebut, tapi kamu tidak ingin memberikan dia masukan yang membangun, karena takut menyinggung perasaan orang tersebut. Walaupun kedengarannya baik, tapi hal ini bisa berbahaya dalam dunia kerja. Ketika kamu tidak mengungkapkan apa yang harus diperbaiki, anggota tim tersebut tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Hingga akhirnya, kinerjanya yang tidak baik malah mempengaruhi keseluruhan tim. Kim bercerita soal Bob. Dia adalah pribadi yang baik, namun kinerjanya buruk sekali. Ketika Bob bilang ke Kim kalau dia khawatir dengan penilaian kerjanya, Kim selalu berusaha untuk menenangkan Bob. Tapi hampir setahun kemudian, Kim baru sadar kalau kinerja buruk Bob ternyata mempengaruhi seluruh anggota tim, dan sikap Kim yang tidak berani menegur itulah membuat anggota tim lain yang memiliki kinerja tinggi menjadi tidak puas. Hingga akhirnya, Kim memutuskan untuk memecat Bob karena kinerjanya yang buruk. Situasi itu menjadi sangat sulit. Bob kemudian marah dan bilang, "Kenapa tidak ada yang pernah kasih saya masukan atas kinerja saya selama ini?" Pengalaman ini mengajarkan Kim kalau playing nice bisa berbahaya. Kedua, manipulative insincerity. Ini adalah kondisi di mana kamu tidak peduli dan tidak juga memberikan masukan kepada orang lain. Akar dari manipulative insincerity adalah kemalasan. Contohnya begini, ketika seorang karyawan presentasi sebuah ide, bosnya malah bilang presentasinya oke, padahal masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Bos tersebut memilih bilang oke karena dia malas berdiskusi lebih lanjut dan memberikan masukan kepada karyawan tersebut untuk memperbaikinya. Ketiga,
Obnoxious aggression. Ini adalah kondisi di mana kamu tidak peduli kepada karyawan tersebut secara personal, tapi kamu memberikan masukan dengan tegas. Jika tidak dibarengi dengan rasa kepedulian, masukan yang kita berikan akan dianggap sebagai hal yang menyebalkan. Mungkin sederhananya, ini adalah tipe bos yang kasar. Tapi di balik omongan kasarnya, tentu saja ada hal baik yang bisa berguna bagi perkembangan kita secara pribadi. Keempat, radical candor. Ini adalah kondisi di mana kamu peduli dengan karyawan tersebut secara personal dan kamu tidak ragu untuk memberikan masukan dengan tegas. Kim memberikan cerita yang menarik. Waktu dia pertama kali bergabung di Google, Kim presentasi soal perkembangan penjualan AdSense-nya bagus. Saat itu dia sedang gugup. Maklum saja, Kim presentasi di depan CEO dan pendiri Google. Walaupun presentasinya berjalan lancar dan para petinggi perusahaan itu senang, atasan langsung Kim mengajak dia untuk mengobrol. Bosnya lalu bercerita kalau dia senang atas kerja keras timnya dan presentasi Kim yang bagus. Namun di akhir pembicaraan, bosnya bilang kalau Kim terlalu banyak bilang ketika presentasi. Awalnya, Kim menganggap ini adalah hal yang sepele dan tidak perlu dipusingkan karena toh isi presentasinya kan bagus. Bosnya tetap pada pendiriannya kalau ini adalah hal serius dan harus diperbaiki. Hingga akhirnya bosnya bilang kalau Kim sering bilang itu membuat dia terlihat bodoh. Padahal sebenarnya Kim itu cerdas. Kim tidak tersinggung atas komentar dari bosnya tersebut, dan masukannya kemudian ditindaklanjuti dengan mengambil kelas presentasi. Perilaku Kim seperti itu karena dia sadar kalau bosnya merupakan orang yang peduli dan ingin agar Kim bisa lebih sukses ke depannya. Ketiga, mengenal anggota tim. Dalam memberikan masukan, penting untuk mengenal dulu siapa tim kamu. Informasi ini sangat berharga dan bisa membantu kamu dalam memberikan masukan yang tepat. Kim membagi dua tipe orang di dalam sebuah tim, rockstars dan superstars. Rockstars adalah tipe karyawan yang memilih untuk berada di posisinya saat ini dan sudah nyaman. Mereka punya pengetahuan yang dalam soal fungsi pekerjaannya karena telah mengerjakannya selama bertahun-tahun. Kekurangannya adalah tipe orang ini tidak ambisius dan mengejar posisi yang lebih tinggi. Mereka lebih memilih untuk tetap berada di posisinya sekarang. Tipe kedua adalah superstars. Ini adalah tipe karyawan yang ambisius dan merupakan top performers. Mereka rela bekerja keras, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan. Tujuan mereka juga sudah sangat jelas. Mereka ingin mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Ketika mereka tidak bisa mendapatkannya di dalam perusahaan tersebut, maka mereka akan mencarinya di perusahaan lain. Dua tipe ini punya keunggulannya masing-masing. Rockstars penting untuk kestabilan perusahaan, sedangkan superstars penting untuk meningkatkan performa perusahaan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Banyak orang tidak enak hati dan takut membuat orang lain tersinggung saat memberikan masukan. Padahal, masukan tersebut sangat berharga bagi perkembangan pribadi orang tersebut. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.